Para pemirsa dan mahasiswa semuanya, kali ini saya akan lanjut menerangkan tentang mata kuliah studi agama-agama, yakni tentang agama Buddha. Om Swastiastu. Marilah kita bersama-sama menyimak mengenai kisah Sang Buddha. Buddha adalah sebutan untuk menamakan orang yang telah mencapai bodhi, yaitu orang yang telah mendapatkan wahyu karena ia sadar akan makna hidupnya dan terbuka nyata jalan untuk melepaskan diri dari ikatan karma. Adapun Buddha yang mendirikan agama Buddha bernama Siddhartha, putra Raja Suddhodana dari kerajaan suku Sakya. Siddhartha dilahirkan di 563 sebelum Masehi di kerajaan Sakya dengan ibu kotanya Kapilavastu. Ia putra tunggal Raja Suddhodana dan Mahamaya. Kelahirannya diketahui lewat mimpi, yaitu sang putri melihat gajah putih keperakan sangat indah memasuki rahimnya. Para Brahmana menafsirkan mimpi putri Mahamaya dan meramalkan bahwa kelak akan dilahirkan anak menjadi raja dunia atau Cakrawarti atau menjadi seorang Buddha. Suddhodana segera mengadakan segala macam persiapan untuk menghalangi jangan sampai kemungkinan kedua itu terjadi, oleh karena Siddhartha lah calon penggantinya sebagai raja. Siddhartha dikurung dalam sebuah istana megah dengan segala kemewahan. Para abdinya adalah orang-orang pilihan, sehat, elok, riang, dan mewah. Siddhartha diberi kesan bahwa hidup adalah suatu kenikmatan. Namun demikian, usaha ini kurang berhasil. Lama-kelamaan, Siddhartha menjadi bosan akan kenikmatan duniawi tersebut. Terjadilah 4 macam peristiwa yang memberinya keputusan kepadanya tentang jalan yang akan ia tempuh. Ia melihat orang tua, orang sakit, ia melihat mayat, dan ia melihat seorang pendeta. Kesadaran bahwa menjadi tua, menjadi sakit, dan akhirnya mati adalah hal-hal yang tak dapat terhindarkan dalam hidup manusia, dan semuanya itu adalah penderitaan. Pendeta yang diputuskan sebagai contoh untuk diikuti jalan hidupnya. Pada suatu malam, ia memutuskan untuk meninggalkan istana, istri, serta anaknya tercinta. Ia melarikan diri dalam kesunyian. Ia menempuh jalan kehidupan yang sulit, mengembara sebagai pendeta. Maka ia mendapatkan sebutan Sakya Muni atau pendeta dari keluarga Sakya.
Berbagai guru ia datangi, berbagai ilmu ia pelajari, berbagai cara-cara hidup bertapa ia jalani 6 tahun lamanya, tetapi tidak pula mendapatkan kepuasan. Tibalah ia di desa Gaya. Ia duduk di bawah pohon Asatha yang kini dikenal dengan pohon Bodhi. Duduk bersila dan bertekad tidak akan bergerak sebelum cita-citanya tercapai. Di tempat itulah Siddhartha berjuang mengalahkan mara yang jahat. Siddhartha tetap duduk bermeditasi, dilindungi kebajikan agungnya atau paramita yang dimilikinya, maka usaha Mara untuk menggagalkan tapa Sakyamuni tidak berhasil. Pada malam bulan purnama Waisakha, April atau Mei, mencapailah Siddhartha apa yang ia cita-citakan, yaitu Bodhi atau kebangunan. Pada tahap pertama, ia mengetahui segala yang sudah lampau pun penjelmaan dirinya sebelum ia dilahirkan menjadi Siddhartha. Pada tahap kedua, ia mendapatkan pengetahuan tentang segala kejadian yang sedang berlangsung. Akhirnya pada tahap ketiga, menjelang tengah malam, ia dapat mengetahui sebab yang sebenarnya dari penderitaan dan bagaimana cara menindasnya. Kini ia menjadi Buddha. Seminggu lamanya ia menikmati kelepasan dari samsara. Ia masuk nirwana dan beberapa minggu lagi ia merenungkan apa artinya yang telah ia capai itu. Sementara itu, kegembiraan bercampur kesedihan. Ia teringat dengan nasib manusia. Ia bimbang bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Akhirnya ia iba hatinya terhadap umat manusia yang masih ada dalam kegelapan, memberi keputusan untuk menyebarkan ajarannya. Wejangan pertama ia berikan di Taman Rusa di desa Sarnath dekat Banares. Saat itu dikiaskan apa yang dimulainya sebagai pemutaran roda Dharma, karena itu disebut Dharma Cakra Prawartana. 45 tahun lamanya Buddha menyebarkan ajarannya, dan ia telah berhasil mendapatkan jumlah pengikut yang luar biasa besarnya dari segala lapisan masyarakat. Dalam usia yang ke-80 tahun, sewaktu ia berada di desa Kusinagara, Sang Buddha wafat, yakni 483 sebelum Masehi. Ia masuk nirwana selama-lamanya. Demikianlah kisah Sang Buddha. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas karena saya bukan penganut Buddha. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.